Pori-pori. Bukan. Karena katak lebih mudah nangkapnya, dia udah dalam tempurung. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Kok harusnya di sini tuh lagi? aku di sini, aku kan jadi ini, Wak, apa namanya? Moderator. Semalam. MC. Oh gitu. Dan masih di channel Roni Ray dalam acara Kopi. bukan kopi. Acaranya ngawur ini. Iya ngawur. Acara ngawur lah. Nama acaranya aku udah siapkan kemarin tuh. Oh, Bukan debat. iya, ini sponsor nih, belum bayar. Endorse, Sunport, endorse. Siapa tahu. Oh, iya. Siapa tahu? Siapa tahu Yaro. Iya, siapa tahu ya kalau itu ada ini. Dalam acara bukan debat. Di sebelah kanan saya ada Zia, bukan pengamat politik. Ada Harvey, bukan budayawan. Ya kan bukan debat. Zia, Nggak ada yang bukan. iya. Zia bukan pengamat politik dan Harvey bukan budayawan. Karena kita akan ngebahas tentang peribahasa lagi. Wak. Peribahasa ini soalnya peribahasa ini banyak yang mengandung makna membingungkan sebenarnya untuk anak-anak zaman sekarang. Makanya mereka banyak nggak tahu sih peribahasa zaman dulu itu apa. Ditanya aja nggak tahu. Kecuali Parisis. Monggo. Mereka pasti tahu ya. pertanyaannya. Kalau dulu gini apa? Kalau ada apa? Kalau pepatah itu bukan pepatah, pantun kalau ada sumber di ladang. Apa itu? Kalau ada sumber ladang. Bagai kata dalam tempurung. Itu tahu kan? Nah, sekarang Taresis. Semongko. Oh, semongko dia tahu. Iya. Jadi dulu apa? Dulu nggak ada yang begitu. Ya? Nggak ada. Udah lah. Dulu nggak ada. Dulu militer, kekuatan 55. Dulu kepompong ya. Kepompong apa? Persahabatan itu bagai kepedondong. Bersahabatan bagai Oh itu lagunya tuh, kedondong. kasihan tuh yang nyanyi tuh. Itu juga Nggak nggak bayar. zaman. Oh Itu nggak zaman kita itu. Itu ada satu lagi yang kasihan deh lu. Itu Kasihan dia lu. kasihan deh lu. Itu juga zamannya tahun 2000-an. Kasihan dia lu. Kayaknya Yang heboh itu, kalimat itu heboh juga tuh. Dikit-dikit kasihan deh lu, dikit. Oh ya itu bisa dibilang kata-kata yang sempat viral. Jargon. Jargon. Kalau Jadi yang kita bahas ini jargon-jargon Pepatah. yang pernah viral jangan atau pepatah. Patah. Sekarang kan kok kan Makanya bukan Sebenarnya sebagai ini kok kan Bukan di sini budayawan. sebagai bukan budayawan. Pepatah itu kan adanya zaman dulu. Harusnya ditanyakan ke budayawan. Karena gini bukan debat. Oh iya. Ini bukan debat acaranya. ini asumsi ya. Iya, jadi kau ini sebagai bukan budayawan dan dia bukan Berarti di sini boleh berasumsi opini gitu. iya dan dia tadi Pandangan bukan kita sebagai bukan orang awam. pengamat politik. Jadi ya serah dia aja. Pepatah yang pertama itu yang mau kita ulik itu Kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah itu dulu sempat viral, sempat tenar, dibawakan lagunya sama Rhoma Irama. Tapi sempat lagu Nggak jamrut. Tapi sempat pepatah itu digubah sama Jamrut. Nah, jadi Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati ke tepian. Capek ngerakit. oh iya. Oh iya. Itu sempat dirubah. Berarti Jadi sebenarnya Jamrut di zaman itu lebih logis ya. tidak ya lebih logis. Makanya logis record Wak. Logis kok. Produsernya. Oh, iya berarti sekarang ini kan lebih logis. Manusia zaman sekarang ini lebih logis dengan kemajuannya teknologi Berarti ini. kalau ada dengar lagu dua lagu yang Rhoma Irama sama Jamrut, berarti kau bilang Rhoma Iramanya Kontradiksi. Memang Rhoma Irama sama Jamrut kan kontradiksi. beda zaman ya, beda zaman. Sama lah. Beda zaman. Beda zaman tapi satu era. Tapi beda era juga. ya. Beda, Jamrut, beda. Rhoma Irama zaman tahun berapa? 70-an ya? Kalau 80-an. Jamrut kan zaman edan. 90-an. Ah iya. Zaman- Tapi yang satu era itu kan milenium, Bang. Satu era berarti kan masih. Itu sepatu, Wak.
New era. Cuma sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada ya. Ada ya. Ada. Jadi pepatah itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Menurut Zia nih sebagai bukan politik, ini harus dikembangkan lagi kan dalam politik itu kan harus ada yang hal-hal yang harus bisa dibedah ya. Dibedah dinaikkan lagi atau gimana? Jangan dibedah, mahal bedah sekarang. MS Glow, pakai MS Glow, beli sama Mila. Sponsornya udah tadi di deskripsi. Kalau menurutku logis nggak itu? Pertama gini bang, kalau bicara pepatah, kan itu ada kalimat, ada kata patahnya. Harusnya patah sampai situ aja. Jadi misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Udah patah di situ, nggak usah disambung, nggak bakal disambung lagi. Dia cuma kalau disambung lagi jadi cerpen. Sama kan? Bukan, kalau disambung lagi bukan patah. Bersambungan. Ya, ke pepatah kan empat kalimat cuma tadi. Kalau disambung lagi jadi apa? Dia cerpen lah, terlalu panjang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu maksudnya apa? Secara politik. Itu kan sebagai aku kan idealis, Bang. Ya, aku kan sebagai bukan politikus. Iya. Karena bukan seorang politik. Jadi kan menurutku secara politik itu gimana? Berkaitan nggak? Kayaknya nggak jelas, ambigu ya, nggak juga. Contohnya misalnya kan ini pepatah itu di dalam dunia politik berlaku, berguna nggak? Misalnya kayak orang yang habis mati-matian korupsi gitu. Misal berguna itu. Kalau untuk di dunia politik, kurasa berguna. Dari sisi karena kalau untuk menyampaikan asumsi kita kepada oposisi, biasanya untuk bermain kata tuh dibutuhkan pepatah tersebut untuk menguatkan asumsinya. Kenapa nggak pakai berguna tadi, langsung ke dukun aja? Jadi kita berguna nih, berakit-rakit ke hulu tuh bisa kita analogikan seperti apa kalau di dalam politik? Aku ini udah tahu arahnya kemana, cuma udah lah ya. Jadi menurut gue berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mungkin katanya tuh kayak kita berusaha dulu dari membuat rakit. Kan nyari bahan rakit itu dari bambu kan nggak mudah gitu kan, membuatnya berenang-renang ke tepian. Kenapa kok tinggal rakit itu? harusnya pakai rakit aja sampai tepi ya. Nggak usah berenang. Karena udah ditangkap polisi. Kan pertama berusaha nih. Buka baju aku nih namanya. Gerah aku ditangkap polisi kau. Sebagai politikus berakit-rakit pertama berusaha. Habis itu berenang apa? Lari. Kalau dia rakit lagi ketangkap korupsi kan. Harusnya berenang cepat. Tapi nggak semua politik korupsi, Bang. Politikus nggak semua korupsi, Bang. Kalau politikus pasti korupsi, namanya tikus. Kecuali tidak semua politisi korupsi. Politik. Kok bicara politik? Kau kan bukan budayawan. Cuman kan menambahkan dari segi kita ganti inilah ya. Menurut kita sebagai bukan budayawan. Apa pepatah itu? Bagaimana? Berguna sekali. Itu apakah budayawan itu kan harusnya kan ini harus diajarkan lagi, disosialisasikan lagi. Kalau dilihat secara budaya itu sangat dibutuhkan, tapi karena saya bukan budayawan, saya nggak perlu. Jadi nggak perlu pepatah. Karena kalau dilihat secara garis bukan budayawan nggak perlu, Pak. Jadi menurut tapi kalau dalam dunia sehari-hari itu perlu lah. Pepatah itu untuk memotivasi, Pak. Kalau tidak motivasi berenang tepiannya dihilangin lah. Iya, itu pepatah itu nggak salah. Dulu sampai ke tepian, maunya gitu. Enggak, makanya itu tadi kita bilang pepatahnya itu penting, berguna saat ini. Cuman kalau untuk contohnya tadi Bapak berenang ke tepian, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ini benar Pak, bermanfaat itu. Tapi itu sebenarnya kayaknya bukan pepatah jadinya kalau berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang itu kayaknya jadi pantun sih. Pantun nggak sih? Pantun atau karena kan sajaknya AB-AB pantun itu. Orang rap juga AB-AB Kak. Sabera BAB. BAB. Iya maksudnya. Itu pantun atau pepatah? Abang bilang pepatah. Pepatah itu. Kalau menurutku itu malah lebih ke pantun. Karena kalau pepatah kan gini.
Sebutkan Tak ada pepatah tuh gini. Tak ada gading yang tak retak. Berarti semua gading retak. Ya. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, itu pepatah. Manusia mati disambung manusia mati meninggalkan nama. Ya itu pepatah. Tapi kan mati nggak meninggalkan AB kan? Nggak, polanya nggak AB kan? Oh gitu. Oke, kita jadinya coba kita coba bahas itu tadi. Tak ada gading. Ya, kok jadi aku yang budayawan? Kan situ budayawan, berarti bukan budayawan. Tak ada gading yang tak retak. Maksudnya berarti setiap gading sekeras apapun pasti retak gitu. Maksudnya tuh nggak ada hal yang nggak bisa ditaklukkan. Ya. Oh gitu. Karena juga gading itu bisa rapuh. Contohnya waktu perceraian. Ditinggal Gisel. Masalah Gisel cuma gara-gara itu gading itu bertahun-tahun retak gara-gara 18 detik aja itu. Cuma gara-gara video 18 detik. Oh, belum nonton. Masa iya sih ya? Nggak tahu. Iya, 18 atau 19 ya? Itu gosip bukan? 18 atau 19? Terus di kolom komentar. Ada ya? Ada, Bang. Tapi itu udah fakta, itu orangnya itu. Pertamanya kan masih mengelak. Tapi Boleh Ngapa kan? jadi gosip? Itu tadi pepatahnya bermanfaat di situ. Itu gading. Gading. Makanya dibilang, ya itulah betul sebenarnya si gading itu melambangkan gading sesungguhnya. Tak ada gading yang tak retak gitu. Jadi sesetiap apapun si gading bertahun-tahun sama Gisel. Cuma gara-gara 18 detik retak gitu. Rumah tangganya. Berarti tidak ada yang sempurna. Gitu maksud dari pepatah itu. Enggak juga, Bang. Jadi Kalau enggak sempurna memang enggak ada. Maksudnya itu dia sekokoh apapun sesuatu masih pasti bisa hancur. gading itu kokoh emangnya. Kokoh, Bang. Cina memangnya dia. itu kok Afung. Kok Amin. Oh, belum pernah dengar nama Gading. Gading belum pernah dengar. Kok gading. Tapi benar ya, benar. Bagai kata dalam tempurung. Ya kan? Tuh. Sekarang aku mau tahu siapa yang nutup itu kata tempurung. Gak ada kerjaan ya, kan? Gak ada kerjaan itu orang ya. Bagai kata dalam tempurung. Aku juga mau bilang sama orang Itu pepatah apa itu? Manfaatnya apa coba? Bagai kata dalam tempurung. itu ibarat. Ibaratnya apa? Ibaratnya kayak kita tuh nggak maju-maju gitu. Jalan di tempat, nggak berkembang. Kata siapa? Kata dalam tempurung nggak maju. Kata dalam tempurung maju. Tapi nggak lompat ya. Kata dalam tempurung tetap maju. Harusnya jangan kata ya. Iya. Kecoak dalam tempurung kan jelas. Ah, jelas. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Bisa. Gali tanah? Ngapain kecoak? Ya kalau bisa di semen di keramik. Kecoak bisa gali tanah. Kenapa? Kalau bisa kamu bekerja kan? Buat kalau kecoak bisa gali ke tanah, kita kasih proyek. Garap lahan kosong. Enggak, tapi kata tempurung. Kenapa kata gitu ya? Kenapa kata? Karena lebih enak diucapkan itu. Kodok gitu kan. Kodok dalam tempurung. Kodok itu bukan bahasa nasional. Emang kata Tidak, tapi Bang. ada juga kata sama Beda, kodok itu Bang. beda. Nah, Kata. kodok sama kata beda. Kalau kata itu dia biasanya di warnanya agak cerah, dedaunan ya, biasanya. Kata warna hijau-hijau. Kalau kodok itu yang biasa kita tengok, yang busuk-busuk bulu-bulu itu bentuknya. Itu kodok. Ada kawan kita kodok. Tiki coy. Panggilannya kodok. Jadi yang bisa dimakan orang itu biasanya kata. Kok yang biasa dimakan orang? Ya, yang biasa dimakan Tanya yang pernah makan. yang biasa dimakan orang itu kata atau kodok? Kalau di menunya itu kata. Kata kan? Kata kan? Kata. Kenapa kata? Kalau ketiak ya nggak bisa. Kenapa kata yang dimakan orang-orang Cina? Katanya karena kata itu dagingnya lebih nggak berair. Kalau kodok itu kan dia kulitnya berpori-pori. Bukan. Karena kata lebih mudah nangkapnya, dia udah dalam tempurung. Kalau kodok lompat dia, lari. Harus ada perjuangan perlu effort lebih untuk menangkap kodok. Tapi kalau kata kan udah dalam tempurung. Tapi kodok sama kata ini, kodok sama kata ini masih satu moyang nggak sih? Hah? Kodok sama kata ini masih satu moyang nggak sih? Itu Harus ditanya sama ahli genetik. Ya ini coba Kopi, kau kan bukan ahli genetik. Soalnya gini, maksudnya gini. Dan nanti bukan budayawan tadi, sekarang bukan ahli genetik. Seketika dalam satu segmen orangnya ganti-ganti loh profesinya. Nanti tantangannya gitu aja. Enggak.
soalnya kenapa aku tanya katak sama kodok apakah masih satu moyang atau enggak? Karena ada penelitian bahwasannya serigala sama anjing itu beda moyang loh. Serigala sama anjing. Iya beda lah, namanya aja udah beda. Maksudnya itu kan kayak contoh lah misalnya ayam kalkun ya kan sama kayak burung-burungan itu kan masih satu moyang berarti dari moyangnya. Aku nggak tahu juga moyangnya, maksudnya itu kalau memang masih kau tahu siapa moyangnya, dia pelaut bukan? Kalau dia pelaut juga berarti sama kita ya. Nenek moyang itu ya. Itu nenek moyang. Ya tadi berakit-rakit ke hulu tadi udah hilang bahasannya. Jadi ini udah ke kata. Karena berakit-rakit ke hulu udah jelas salah. Ya. Itu kata-kata yang salah, berakit-rakit ke hulu. Bisa jadi itu pantun. Kalau pantun juga nggak bisa disalahin. Salah lah, pantun bikin lah yang bagus. Habis berakit ngapa berenang? Coba berakit-rakit ke hulu. Iya kan? Berakit ke tepian. Berakit-rakit ke hulu. Sampai ke tepian. Harusnya gitu, biar nggak capek berenang gitu kan. Dia harus ada kata ulangan biar bagus pantun itu. Berakit-rakit ke hulu kan, ulangan kan. Berenang-renang diulang. Jadi berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit juga. Bersenang-senang dahulu, makin senang kemudian. Ya kan? Harusnya gitu. Soalnya kayak gini. Berakit-rakit ke hulu, yang aslinya ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pertanyaan pertama, kenapa dia harus berenang, rakit ditinggalkan? Iya. Yang kedua, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terbalik, dia lebih sakit waktu berenang daripada naik rakit. Harusnya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Gak ada yang mau bang makan pantun itu jadinya. Gak ada yang mau pakai jadinya. Siapa yang mau senang dulu baru sakit? Bisa juga buat orang yang udah ngedon gitu, emang udah jatuh deh. Ya. Tapi memang harusnya gitu, karena logikanya gitu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang dahulu. Mana lebih senang berenang dengan berakit? Itu berakit aja lah. Berakit lah. Berarti harusnya bersenang-senang dahulu. Atau dibalik kalau memang mau terakhirnya bersenang, berenang-renang ke hulu. Berakit-rakit. Iya kan? Berakit-rakit. Lebih berat lagi berenang ke hulu, coy. Makin dalam kawan itu. Ya sempat rakit ya bang. Ya gak sempat rakit ya. Makanya itu kalau memang itu. Tapi itu benar, itu bersakit-sakit dahulu. Iya kan? Ya, baru berakit-rakit kemudian. Baru berakit-rakit kemudian kan. Berenang-renang ke hulu. Berakit-rakit kemudian. Berakit ke tepian. Berakit-rakit ke tepian. Jangan bersakit-sakit ke dahulu, baru bersenang-senang karena naik rakit baliknya. Mati duluan dia bang berenang ke hulu. Enggak sempat naik rakit dia. Makanya itu kan tantangannya di situ sih. Itu baru pantun yang benar. Kalau itu pantun, kalau itu pepatah, itu baru pepatah yang benar. Bersakit-sakit dahulu dia, baru bersenang-senang. Pas sampai tepian makin senang. Itu harusnya. Itu makanya aku. Tapi kalau koruptor pas nyampe tepian nggak senang dia. Takut tangkap. Ini masalah bahas pepatah ini, pepatah pantun. Kata dalam tempurung. Kenapa ya kata yang dipilih dimakan dikonsumsi itu kenapa kata bukannya kodok? Karena kata udah dalam tempurung. Kata dalam tempurung lebih mudah nangkapnya. Tinggal comot aja. Tinggal comot. Kalau kodok tangkap lagi. Harus nyari tangkap kau. Kenapa itu kata bersih dalam tempurung? Itu pertanyaan besar. Siapa yang bisa? Itu pepatah itu ada yang bikin nggak? Ada lah. Kalau nggak cuma aku lah. Coba aku cari dulu di sini. Siapa yang bikin pepatah? NN maksudnya? Nonem. Yang pengarang pepatah kata dalam tempurung itu. Siapa yang bikin? Kenapa bisa kata di dalam tempurung? Mungkin dia dulu iseng taruh kata dalam tempurung. Dia mungkin merebus kata itu. Cuma lupa dia. Jadi dia sudah dalam kuali. Berarti dalam periuk. Udah ditutup pakai tempurung. Dipanasin lagi. Enggak logis juga. Ngapain ini malah apa ini? Tutup kuali lah, ngapain lagi tutup tempurung kok. Ini malah ada artiannya, pengarangnya ada. Bagi kata dalam tempurung. Enggak ada pengarangnya. Berarti itu tuh jangan-jangan pepatah ini nih
asal muasal pepatah? Pepatah ya udah dari Kayaknya betul yang turunan. tadi. Kayaknya dia lapar. Tangkapnya kata. Masukin dalam tempurung. Tapi karena ada lauk yang lain masanya, ini lupa. Lupa dikeluarin. Datang kawannya kan. Akhirnya ini jadi kata konsumsi. Nah, datang kawannya deh. Ini kok ada kata dalam tempurung? Kok ada Dia kata makan. tempurung nih? Dia makan. Artinya apa sih? Kan artinya kan apa tadi kata dalam tempurung? Ya orang yang enggak inilah, yang enggak bisa apa-apa. Maksudnya itu yang Kan wawasannya. Enggak. jangan bagai Salah. kata dalam tempurung. Salah juga. Kalau bagi kata dalam tempurung itu adalah orang yang tak tahu wawasan, ya kan? Itu udah salah juga pepatahnya. Tak ada manusia dalam tempurung. Iya, kalaupun bagai. kata itu nggak ditempurung, dia juga pasti kurang wawasannya. Iya, dia nggak tahu. Mana tahu tentang politik Indonesia seperti apa sekarang? Dia juga nggak bisa searching. Iya. Jadi kenapa harus ditempurungin dia? Itu sih. Kenapa harus ditempurungin? Coba kau. Itulah bagai. Dia nggak bisa melihat dunia luar. Jangan di tempat lah ibaratnya. Bagai kata. Statis. Itu nggak bisa jalan kata. Itu nggak bisa jalan. Statis bang, statis. Dia kan bagai bang. Bagai kata. Nggak bisa. Bagai itu pun harus yang logis. Sekarang ini kita bicara di zaman teknologi. Pepatah ini masih berlaku nggak sekarang ini? Menurut kau nih? Menurut aku, Sebagai bukan politik. aku encounter aja lah. Masih. Enggak, kau masih. bukan sebagai politik, bukan counter. Kalau counter tuh Counter handphone. Counter Masih. Menurutku masih. kenapa masih berlaku? Itu lebih cocok jadi kata motivasi daripada berakit-akit ke hulu. Kata dalam tempurung. Jangan seperti kata dalam tempurung kau. Kalau menurut kau sebagai bukan budayawan Harusnya ada pepatah yang lebih bijak lagi selain itu. mau kau ganti nih berarti. Aku nggak ganti. Boleh tambahin. Boleh kita ganti-ganti. Boleh tambahin aja. Jamrut ganti Dia mengubah. Itu tidak mengganti ya. mengubah. Nah, Mengubah. jadi mau mengubah. Aku tidak mengubah. Jadi, Bikin baru lah. Apa sampai mengubah punya orang? jadi kamu bikin apa? Entah apa, ayam KFC atau kata mau kau ganti sama apa? Bikin baru sama apa? Cicak. Berarti kalau ganti KFC dan Bagaikan cicak di dalam lantai, berjalan di lantai gitu. Kalau aku lebih tepatnya, hilanglah lagu cicak ini. aku lebih tepatnya bilang jangan bagaikan orang dalam tahanan isolasi. Nah, di masyarakat dia nggak bisa buka internet. itu nggak pepatah jadi. Ya, itu lebih logis tapi. Itu lebih logis. Itu headline berita bang. Bukan pepatah. Tapi Jangan ibarat orang dalam sel tahanan isolasi. Tapi enggak juga, Wak. Kenapa? Ada handphone dalam itu. Ada. Hah? Kemarin Isolasi nggak ada, Wak. Najwa. Isolasi nggak ada. Najwa Itu kan bukan isolasi. Lakban. Itu bukan isolasi. Lakban namanya. itu kan penjara. Iya, tapi kan bukan sel isolasi. Oh, beda lagi kalau Beda saya Lagi, saya tanya yang udah pernah masuk. Nggak pernah pula aku. Enggak, waktu survei-survei. Itu lebih logis tapi sih. Lebih logis. Nah, pepatah itu Itu tapi jangan karena isolasi dia- itu sama dengan sel tikus nggak? Ah, Sel Ya. tikus. Nah, kenapa sel tikus juga? Kenapa sel tikus? sebenarnya kenapa sel tikus tergantung orang. Jadi kalau kau masuk dalam situ, Nggak ada tikusnya? nggak ada tikusnya, berarti kau cuma bilang ini sel gelap. Ya. Oh, karena ada tikus. Mungkin pertama kali orang yang bilang sel tikus itu begitu dia dimasukkan ke dalam sel isolasi, Ada tikus. ada tikus. Dia Bila takut pula. terus dia cerita kan sama kawannya, Sel itu habis- banyak tikus. Bang. aku habis dari sel tikus. Oh, bagi dia Bisa bagi dia jadi, bilang sel tikus. Tapi sebenarnya Mana tahu nanti kalau kau masuk pas kau bilang Mana sel gelap. itu namanya, aku pernah ngobrol sama si Agus. Agus. Itu namanya strap cell. Oh, Iya. nama aslinya. Strap cell, Karena bukan situ- sel tikus. Jadi orang-orang yang bandel di rutan atau di lapas, mereka kalau bandel melakukan apa? Pokoknya pelanggaran lah di dalam itu dimasukin ke situ namanya strap cell, bukan sel tikus. Berarti ini nih kata-kata yang Oleh penghuninya mungkin. penghuninya. Jangan sama ini kata dalam tempurung. Dia dalam tempurung. Enggak, bisa jadi dia sebenarnya dulu dalam tempurung. Iya. Cuman karena dia nggak enak dibilang orang di dalam tempurung, ganti sama ganta. Atau dia dulu kerja di tukang kupas kelapa. Terus dia ketimpa gitu. Enggak. Terus Baru makan ini. ketika dia kerja di tempat orang yang ngupas kelapa, kan banyak tempurung tuh. Ya kan? Ada kata lain. Ada kata. Terus Bang ini nanti dikat bang ya. Tutup. Kepanasan. itu yang adegan yang lucu. Terus ditutup sama dia.
Jadilah kata dalam tempurung. Kalau bisa. Kenapa harus dia kerja di tempat kelapa? Karena kan tempurung, Pak. Bisa. Tak mesti kerja di tempat kelapa. Jadi orang yang jualan kelapa parut juga bisa, Pak. oh iya. Jadi sebesar apa tempurungnya atau sekecil apa orangnya kalau dalam tempurung? Enggak orangnya, katanya dia kerja di tempat orang kupas kelapa. Terus tuh ada kata. Ada kata. Zaman dulu nggak ada internet. Gabut ya. Boring coy, boring. Biasa kita kalau gabut main HP. Kalau zaman dulu nggak ada HP. Ada kata. Tutup. Oh, ya berarti ya Bang, aku setuju Bang. Berarti dia kerja di tempat kelapa. Bisa jadi waktu itu. Kenapa dia harus kerja di kelapa tua? Karena kalau kelapa muda nggak ada tempurungnya. Kalau dia jual kelapa tua, dia jualnya bulat-bulat. Mana ada tempurungnya di situ? Enggak. Kau jual kelapa, masa kau jual tempurung? Enggak. Kau jual tempurung apa jual kelapa? Arang. Iya. Nah, berarti dia kerja tempat membuat arang. Arang kelapa. Arang tempurung. Iya, berarti dia kerja di tempat pembuatan arang. Berarti kan pengumpul tempurung namanya. Itu bisa jadi, tapi nggak bisa kalau kerja di tempat kelapa. Berarti dia kerja di pengumpul tempurung. Dia dengan leher. Ini apa sih? Ya kita bahas itu Bang si kata yang dalam tempurung itu. Dia tuh marah dia Bang. Tapi ketawa nengok kita bahas dia. Dalam pepatah itu. Dia dalam tempurung kok kita yang sibuk. Pasti dia bilang orang ini dalam tempurung sebenarnya. Dalam pepatah itu kan gitu. Kata ini dalam tempurung. Itu yang kita harus bicarakan sekarang ini, yang harus kita rubah mindset itu. Bahwasannya nggak ada lagi yang namanya dalam kata di dalam tempurung. Kata itu sekarang di dalam kuali. Itu termasuk ini nggak, siapa namanya, bully terhadap makhluk hidup. Kata dalam tempurung. Oh iya betul, bullying itu. Bullying nggak boleh. Wah, udah jadi ini nih. Mapalan nih. Jurusan apa maksudnya? Mapalan. Bukan pecinta binatang. Iya, kau sebagai bukan pecinta binatang aja mana? Itu hak asasi binatang. Makhluk hidup. Itu hak. Itu hak. Jadi nggak boleh pakai pepatah itu berarti. Berarti itu hak itu, Pak. Hak asasi hewan. Itu termasuk apa ya? Penindasan. Kenapa sih kata jadi masukin tempurung? Masukin kuali lebih parah, Pak. Bagus masukin kuali. Masuk perut. Kau makan? Makan. Enak. Kau pernah makan kata? Udah kemarin cerita dia. Enak ya kata? Nah. Dalam tempurung kata. Dalam perut. Tapi ada. Pak. Ada di Nagoya itu yang jual kata itu. Pakai tempurung. Bisa kita request. Ini dia kata dalam tempurung. Pakai piring atau pakai tempurung? Bagus juga itu, kita bikin restoran kata dalam tempurung. Itu gitu laris juga, Pak. Rasanya apa kata? Kayak ayam. Kayak ayam. Kenapa orang tiap bilang daging enak tuh kayak ayam, Mak? Nah, emang kayak gitu. Pernah makan sayap karena, ayam? Karena jarang, nggak pernah orang mau bilang makan sapi rasa apa? Rasa kata. Imajinasi orang yang nyampe ke kata. Asalnya gimana rasa makan daging babi? Lebih enak daging ayam. Iya, aku tahu. Lebih enak daripada daging ayam. Tapi kayak mana rasa persisnya? Ada yang lebih corak-corak kehijau-hijauan lah. Kalau itu masih mending. Kalau itu orang lebih logis kan. Kalau ininya apa ditanya rasanya seperti apa? Rasa ayam. Karena dia pernah makan ayam. Ada orang yang nggak pernah ke sana, nggak pernah coba, tapi dia bisa bilang, gimana sih rasanya? Rasanya kayak di surga, Pak. Padahal belum pernah masuk surga. Itu makanya itu kan. Nah, itu hiperbola itu. Iya. Oh, itu hiperbola. Kenapa hiperbola itu? Bola. Kalau hiperbola itu boleh hiper. Bola yang kelebihan. Hiperbola. Offside, Pak. Makanya hiperbola itu. Offside itu bolanya kelebihan apa orangnya kelewatan? Orangnya bukan offside. Hiperbola itu bola yang kelebihan. Jadi orang ini main bola kan bolanya satu. Kalau dia masuk dua berarti itu namanya hiperbola. Ini kalau guru bahasa aku dengar malu. Kita satu SD, kita satu SMP. Pasti kalau guru bahasa kita tengok tuh, ini dua muridku kok bodoh kali. Cikgu guru apa? Semua mata pelajaran dia borong. Dia borong kan kalau ada job dia mau.